Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsunal yaum Al-Quran hadis. Hayya bina naqra al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa qabla kulli syai'in nahnu nadullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Fi hadal yaum nahnu sanata'allamu at-tafsir nabhas tafsir al-Jalalain fi surati Yasin al-ayah ats-tsaminata asyarah ila wahida wa isrin, ayat ke 18 sampai 21. 18 sampai 21. Man yurid an yaqra? Fadal. 18-21. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in tukkirtum bal antum qaumun musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Naam. Fi at-tarjamah. Tarjamah wujud la? Afi. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat sebelumnya menceritakan bahwa diriwayatkan bahwa 3 orang utusan Nabi Isa alaihissalam kepada kaum yang ada di Antakya, ya, itu didustakan oleh mereka. Mereka belum menerima bahwa yang 3 orang itu adalah merupakan utusan. Bahkan mereka menuduh kepada yang 3 orang ini, ya, dengan tuduhan seperti ini di ayat ke-18. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Ya, artinya apa? Qalu mereka berkata, mereka menuduh, ya, ta'irukum ma'akum. Ya. Bukan. Saja apa? Qalu inna tatayyarna. Qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami tatayyarna bikum. Ya. Tertimpa sial. Kami ini tertimpa sial.
Karena siapa? Bikum, karena ulah kamu. Dengan kedatangannya kamu ke sini bertiga, justru malah membuat kami ini di kampung menjadi sial. Itu tuduhannya ya. Jadi ketika ada kesialan atau ada musibah di dalam kampung itu, yang dijadikan sumber dari bencana tersebut adalah yang 3 orang utusan itu. Ya. Mereka menuduhnya, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami ini tertimpa sial karena ulah kamu. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi? Yang terjadi lin qita'il matar anna bisababikum. Ya. Terjadi tidak pernah turun hujan. Apa tidak pernah turun hujan? Namanya kemarau. Jadi terjadi kemarau panjang, pas kebetulan yang 3 orang ini diutus. Sehingga yang 3 orang ini disalahkan. Kamu sih yang membawa sial nih. Ya, kamu datang ke sini sampai-sampai hujan nggak mau turun. Itu kata mereka. Ya. Biasanya begitu sih. Orang kalau tidak suka sama seseorang maka dicari kesalahannya gitu ya. Dicari kesalahannya. Kemudian kalau mereka takut tersaingi juga begitu. Orang yang kira-kira akan menjadi pesaing kita itu dicari kesalahannya. Kamu berbohong, kamu telah membawa sial dan sebagainya, dicari-cari kesalahannya. Nah, ini yang 3 orang juga dicari-cari kesalahannya sampai dituduh kamulah yang menjadikan bencana. Nah, karena kamulah terjadi bencana kemarau di kampung kami. Maka apa tuntutan mereka? La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ya. La di sini lamul qasam ya. Artinya mereka bersumpah. Ya, apa sumpahnya? La illam tantahu, jika engkau tidak berhenti, jika engkau tidak menghentikan dakwah kamu di kampung kami, gitu. La illam tantahu, maka lanarjumannakum, pasti kami akan merajam kamu. Ya, zaman dulu biasanya kalau ada orang yang berbuat salah itu dirajam. Dirajam itu apa? Ya, dirajam di apa? Tumpuk batu. Ditimpuk batu. Ya. Orang yang berbuat kesalahan itu disuruh untuk diam di sana atau ditaliin di situ, kemudian dilemparin batu sampai mati. Ya, sampai mati. Itu siksaan bagi orang yang berbuat kesalahan di kampung itu, gitu ya. Jadi yang 3 orang ini kalau tidak menghentikan dakwahnya, maka mereka akan ditimpa siksaan berupa rajam, dilemparin dengan batu sampai mati. Ya, wala yamassannakum, dan pasti akan menimpa kamu. Oh ya, minna, dari kami, adzabun alim. Ya, pasti kami akan menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih, gitu ya. La yamassannakum minna adzabun alim, pasti ya kamu akan ditimpa
siksaan dari kami, berupa siksaan yang pedih. Jadi disiksa tuh orang yang dakwah di daerah itu. Mungkin kamu juga pernah mendengar atau melihat orang yang dakwah di suatu daerah kemudian disiksa gitu karena dakwahnya. Ya, seperti Rasulullah SAW aja dulu ketika sedang berdakwah, ketika beliau menjadi seorang rasul, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi atau rasul, maka banyak sekali yang mau memberikan siksaan kepadanya. Ya, disekap di satu tempat, kemudian bahkan mau dibunuh. Itu Rasulullah, apalagi kita sebagai manusia biasa, ya. Gitu ya. Jadi apa kata mereka, kata orang-orang Intokiah itu, kalau kamu tidak menghentikan dakwahnya, maka akan kami rajam kamu. Yang kedua, maka akan kami berikan siksaan yang pedih kepada kamu. Ya, mungkin dipukul atau dijebret dan sebagainya, dilempar dan sebagainya. Nah, itu orang-orang yang kafir terhadap para pemberi dakwah, nasihat ataupun sebangsanya. Selalu akan seperti itu ya. Jadi kamu ketika nanti dakwah di kampung kamu sendiri, kamu juga akan menghadapi yang seperti itu. Selalu tidak enak ya. Tetapi kalau kitanya sabar, tabah dalam berdakwah, maka Allah sudah menjanjikan kepada kita pahalanya yang sangat besar. Itu ya. Kita teruskan ayat selanjutnya. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Ya. Ketiga orang utusan itu menjawab apa yang ditantang oleh atau tantangan dari masyarakat Intokiah pada saat itu. Apa jawaban tiga orang utusan ini? Ya, qalu ta'irukum. Mereka menjawab, ta'irukum, kemalanganmu itu, kesialanmu itu, su'mukum, kesialanmu itu, ma'akum, ya, disebabkan oleh ulahmu sendiri karena kekufuran kamu, penentangan kamu. Ya itu ya. Jadi kata mereka, kata para utusan itu, kesialan yang ada di kampung ini bukan disebabkan oleh kami, ya, sebagai utusan atau sebagai penasehat kamu, tapi ya, terjadinya kekeringan, terjadinya kemarau, terjadinya halodo itu disebabkan oleh kekufuran kamu sendiri. Karena kufur, tidak taat kepada Allah, maka Allah memberikan adab berupa kekeringan. Itu ya. Itu jawaban dari para utusan, tiga orang utusan itu. Artinya apa? Artinya mereka akan tetap terus untuk berdakwah. Ya. Nah, selanjutnya, a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Ya. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Ya. Artinya apa? Kesialan kamu itu disebabkan oleh ulahmu sendiri. Nah, sebab apa? Apakah kalau nasihat yang diberikan kepada kamu untuk tidak berbuat kekufuran itu yang akan membuat adab dari Allah tiba? Kan enggak? Kalau kita memberikan nasihat kepada seseorang
kemudian seseorang itu tertimpa musibah. Maka apakah musibah itu karena nasihat? Kira-kira masuk akal enggak? Nasihat seseorang yang baik membuat seseorang itu disiksa. Seperti itu enggak kira-kira? Menurut kamu? Kita ngasih nasihat pada orang, orang itu tetap disiksa oleh Allah. Apakah dia disiksa karena nasihat itu atau bukan? Pasti bukan kan? Kira-kira kenapa orang yang sudah dinasihati itu masih juga diberikan adab oleh Allah? Karena tidak mau mengikuti nasihat itu. Jadi salah kalau ada orang yang menyalahkan penasehat, ya, menyalahkan penasehat itu yang membuat terjadinya adab. Tapi terjadinya adab itu karena orang yang dinasehati itu tidak mau menggunakan atau menerima nasihat itu, nasihat yang baik. Ya, ada orang yang jalan bawa sepeda, sudah jalan, dia nggak ngelihat kanan kiri, nggak ngelihat ke depan, yang penting jalan aja terus. Di depan ada apa? Ada jurang. Kemudian ada yang nasihat, jangan terus jalan karena di sana ada jurang. Tapi dia terus ada jalan, akhirnya masuk ke dalam jurang. Apakah masuk ke dalam jurang itu karena nasihat dari orang ini, atau karena dia melanggar, tidak mengikuti nasihat? Tentunya karena tidak mengikuti nasihat. Ya. Jadi artinya apa kalau ngelihat di ayat ini? Terjadinya kemarau itu ya, bukan karena nasihat dari 3 orang Rasul itu, tetapi karena mereka tidak mau menerima nasihat untuk beribadah kepada Allah. Mereka masih tetap aja kufur. Ya, bal antum qaumum musrifun. Ini yang membuat kamu itu disiksa, yang membuat kamu itu ya, yang membuat kamu itu diberikan musibah yang berupa kemarau itu karena kamu orang-orang atau kaum yang berlebihan. Ya, orang-orang yang berlebihan dalam segala hal, dalam segala bidang. Ya, umpamanya dia menyembahnya kepada selain Allah, itu kan berlebihan juga. Atau makan segala macam, bahkan yang diharamkan pun dimakan, itu juga berlebihan. Berpakaian yang tidak menutupi aurat, ya, itu juga berlebihan. Ya. Atau minum-minum yang memabokkan, itu berlebihan. Makan babi itu juga berlebihan. Ya. Karena melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan atau adalah orang yang berlebihan. Nah gitu ya. Jadi ingat, boleh jadi suatu saat di suatu daerah itu menjadi kering, tidak ada hujan-hujan. Ya, boleh jadi. Itu jangan menyalahkan orang-orang yang baik. Jangan menyalahkan para penasehat atau para pendai yang baik. Tapi salahkanlah orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan terjadinya bencana. Ya. Jadi diusahakan di kampung kita itu tidak ada kejahatan-kejahatan, ya, kemaksiatan-kemaksiatan, agar supaya kampung kita itu bersih dari musibah yang berupa siksa dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu ya. Nah,
Kita lanjutkan ke ayat ke-20. Waja'a min aqsal madinati rajulun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Nah, ternyata dari satu kampung Intokyah yang pada berbuat maksiat, yang melawan, yang tidak mau ngikutin nasihat dari 3 utusan itu, ada seorang ya laki-laki, seorang laki-laki dari kampung itu, ujung kampung Intokyah ya, yang sadar, yang baik, dan mendengar bahwa di Intokyah itu, di kota Intokyah itu banyak orang yang melanggar, banyak orang-orang yang tidak mengikuti nasihat dari 3 orang utusan itu. Seorang laki-laki ini ja'a min aqsal Madinah, datang dari kampung itu ya, dengan cara apa? Dengan cara lari ya, dengan cara lari. Nah, ini namanya siapa? Habib An-Najjar. Namanya itu Habib An-Najjar. Nama orang itu Habib An-Najjar. Itu datang dari ujung kampung Intokyah menuju ke kota Intokyah yang ada 3 orang utusan tersebut. Dia lari ya. Yas'a itu berusaha, yastaddu adwan lima sami'a bitakdzibil qaumir rasula ar-rusula ya. Dia berusaha lari ketika mendengar, lari ke kota ketika mendengar bahwa di kota itu ada 3 orang utusan dari Nabi Isa yang yang didustakan oleh masyarakatnya. Datang kemudian menghadap kepada masyarakat tersebut ya, sambil mengajak. Apa ajakannya dari seorang tadi yang sadar tadi, yaitu Habib An-Najjar. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ya, ittabi'ul mursalin, ikutilah 3 orang utusan ini, ikuti ya, karena mereka adalah merupakan utusan dari Nabi Isa alaihissalam yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, yang akan membawa kebahagiaan kita semua gitu. Nah, maka dia memerintahkan kepada masyarakat di situ untuk mengikuti 3 orang utusan itu. Ittabi'u ya. Ittabi'u, ikutilah. Ittabi'ul mursalin, ikutilah 3 orang utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukun ajrau wa hum muhtadun. Ya. Kata si Najjar ini, Habib An-Najjar itu, yang kamu harus ikuti itu bukan orang-orang jahat, bukan para pemimpin yang bermaksiat, bukan para pemimpin yang tidak baik, yang tidak adil. Tapi yang kamu perlu ikuti adalah orang-orang yang apa? La yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Orang-orang yang berdakwah yang tidak meminta bayaran. Man la yas'alukum ajron. Gitu ya. Kalau kamu jadi penasehat, jadi dai di kampung kamu, maka kamu jangan meminta bayaran. Nah, ikutilah para rasul yang 3 orang kalau di sini ya, atau para rasul-rasul yang 25 itu
di mana mereka itu berdakwah kepada kaumnya itu tidak pernah minta bayaran. Itu yang harus kita ikuti. Lah Ustaz, gimana kalau kita ini dibayar? Beda ya. Jangan minta bayaran, tetapi kalau dibayar ambil. Karena itu rezeki dari Allah. Nah itu ya. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan Umar. Ya. Ketika gubernur Mesir, ya, gubernur Mesir itu dia kalau berdakwah ataupun kalau bekerja sebagai gubernur itu tidak mau ngambil gajinya. Ada nggak di sini gubernur di Indonesia yang bekerja tidak mengambil gajinya? Ada nggak? Rata-ratanya pengen digaji. Ya. Itu gubernur Umar bin Khattab pada waktu itu sebagai khalifah. Ya. Gubernur di Mesir tidak mau mengambil gajinya. Kemudian Umar tahu bahwa dia tidak suka ngambil gajinya. Lalu ditanya, kamu kenapa tidak mau mengambil gaji? Nah, kata dia, kan kita tidak diperintahkan untuk meminta bayaran. Kita ini tidak diperintah, kita harus mengikuti orang yang tidak minta bayaran. Maka saya tidak mengambil gaji saya sebagai gubernur. Kata Umar, itu tidak benar. Ya. Tidak benar. Loh, tidak benar bagaimana? Karena saya, kata Umar, pernah ya ditegur oleh Rasulullah SAW tidak mengambil gaji. Ya Umar, kata Rasulullah, kenapa kamu tidak mengambil gaji? Ya, karena saya mengikuti yang tidak mau mengambil gaji. Itu salah. Kalau minta jangan, tetapi kalau dikasih itu kamu harus ambil. Karena apa? Karena itu rizki dari Allah. Jangan kau tolak rizki. Jangan kau minta dibayar, tapi jangan kau tolak kalau kau dibayar. Gitu. Ya. Gitu ya? Jadi kita harus ikhlas ketika kita berdakwah. Jangan meminta bayaran. Kenapa? Karena keikhlasan itu membuahkan hasil melebihi dari kita meminta dibayar. Kalau kamu bekerja ya, ngajar di sekolah umpamanya atau di pesantren, kamu pengen dibayar berapa? Sesuai dengan UMR UMR-nya berapa? 3,5 juta umpamanya. 3,5 juta. Oke. Kalau gitu. Ya. Maka kamu akan mendapatkan hanya 3,5 juta dari bekerja kamu. Tapi kalau kamu tidak meminta ikhlas, terserah aja saya mau dikasih berapa aja. Saya ikhlas ngajar di sini. Karena Allah. Digajinya berapa? Digajinya 3,5 juta juga karena memang UMR itu segitu. Tapi dapat pahala lain karena ikhlas. Ya, ikhlas ibadah kepada Allah. Niatnya bekerja ibadah karena Allah. Ikhlas. Ya. Itu biasanya bahkan melebihi dari gaji UMR itu. Apa lebihnya? Lebihnya adalah berkah. Ya. Kalau orang yang bekerja ikhlas lillahi ta'ala, gaji yang sebesar itu walaupun gajinya kecil pun itu berkah. Berkah itu artinya apa? Bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan itu bagaimana? Cukup, ya. Jadi cukup untuk hidup kita.
Kita makan ada, kita transport ada, ya. Kita sakit cukup biayanya. Itu yang berkah. Tapi kalau yang tidak berkah itu walaupun banyak juga tidak cukup. Itu yang tidak berkah. Ada banyak orang kaya tapi hidupnya itu rongsing melulu, ya. Pengen terus tambah lagi, pengen tambah lagi, pengen. Kalau kurang sedikit aja, itu sudah mencak-mencak, ya. Dan sebagainya. Jadi tidak ikhlas itu. Tidak tenang hidupnya kalau orang yang bekerjanya tidak karena Allah. Ya. Gitu ya. Belum lagi nanti dapat pahala di akhirat kalau kita niatkan ibadah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya. Ada orang yang berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah itu untuk dunia saja. Ya, minta dijadikan orang kaya, minta diberi rezeki, uang dan sebagainya. Hanya dunia doang. Maka yang didapat hanya yang diminta itu doang di dunia. Akhirat dapat enggak? Tidak dapat. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak dapat bagian di akhiratnya. Oke. Itu ya. Tapi ada juga wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada orang yang berdoa, memohon, meminta kepada Allah atau yang bekerja, ya, karena Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Itu yang niat ibadah kepada Allah itu. Maka mereka akan dapat gajinya di dunia dan pahalanya di akhirat berupa surga. Wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari api neraka. Kalau yang mendapatkan dunia di akhirat tidak dapat. Kalau yang mendapatkan dunia saja, kalau yang mintanya untuk dunia saja, mendapat di dunia tapi tidak dapat di akhirat, ya, tidak dapat surga. Bahkan di akhirat mungkin kemungkinan besarnya akan masuk ke dalam neraka. Itu bagi yang jahat. Oleh karena itu maka kita memohon kepada Allah, minta kepada Allah atau bekerja itu jangan hanya untuk supaya mendapatkan dunia saja. Kamu bekerja di sini untuk apa? Biar saya dapat banyak duit gitu. Ketika duitnya dapat sedikit, ngambek, ya kan? Gitu ya. Maka orang yang seperti itu akan hanya dapat dunia saja. Tapi kalau diniatkan beribadah kepada Allah, akan dapat dunia dan akhirat. Itu kehebatannya. Ya. Jadi kamu bekerja di mana saja, dimanapun, niatkan karena Allah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berangkat bekerja. Untuk apa? Untuk supaya saya mendapatkan uang, supaya bisa lebih banyak bersedekah, ya, bisa dapat memberikan infak kepada keluarga, bisa naik haji, bisa umroh, ya kan gitu ya. Sholatnya lebih tenang. Nah, itu. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti, ya, orang yang tidak suka meminta gaji dalam berdakwah, ya. Wahum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang tidak meminta bayaran ketika berdakwah, maka disebut oleh Allah sebagai orang yang mendapat petunjuk. Itulah orang yang mendapat hidayah. Ya. Oke. Artinya juga
bahwa orang yang selalu meminta bayaran ketika berdakwah termasuk orang yang belum mendapat petunjuk dari Allah. Udah dikasih tahu tapi tidak mendapat hidayahnya. Ilmunya tahu, ya, ilmunya tahu bahwa ini tidak boleh begini begitu, tapi dia melakukan juga, maka dia dapat ilmunya tetapi tidak dapat hidayahnya. Bagaimana supaya ilmu yang kita dapatkan itu juga hidayahnya kita dapatkan? Ya, selain kita belajar sungguh-sungguh, maka kita banyak berdoa kepada Allah. Apa doanya supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Allahumma atau Rabbi zidna ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Nah. Jadikanlah ilmu yang ada pada diri kami ilmu yang dapat dimanfaatkan. Sebetulnya yang bermanfaat itu ilmu apa? Ilmu apa yang bermanfaat bagi kita? Sebetulnya semua ilmu itu bermanfaat, tergantung kepada orang mau memanfaatkan atau tidak. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah berikanlah ilmu yang bermanfaat, sebetulnya ya Allah jadikanlah aku orang yang bisa memanfaatkan setiap ilmu. Itu sebetulnya kita sedang berdoa seperti itu, ya. Agar kita menjadi orang yang mendapatkan ilmu dan sekaligus bisa memanfaatkannya, memanfaatkan ilmu tersebut. Ya. Untuk siapa manfaat ilmu yang kita pelajari itu? Untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Ya, jangan hanya untuk diri sendiri saja. Kamu menghafal Al-Quran di sini untuk apa? Ya supaya saya, ya, hanya untuk saya doang. Jangan. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ilmu tahfidz yang kamu pelajari itu yang bermanfaat itu kalau kamu bisa juga memanfaatkan dan mengajarkan kepada orang lain. Ya. Jadi niat kamu belajar tahfidz di sini diniatkanlah agar supaya kamu juga bisa memberikan pelajaran tahfidz kepada orang lain, sehingga ilmu tahfidz ini terus aja ya berkembang. Semakin banyak orang yang menghafal Al-Quran. Kamu seorang menghafal Al-Quran, kemudian kamu punya murid 3 orang. Jadi berapa orang? 4 orang penghafal Al-Quran. 3 orang murid ini punya lagi murid 3, berarti 3 kali 3 berapa? 9 orang. Ditambah dengan 3, ditambah 1. 9 tambah 3 berapa? 12 ditambah 1 13, udah 13. Ya. Muridnya yang 9 orang ini setiap orang punya juga murid 3. Berarti berapa itu? 9 kali 3 berapa? 21. 27 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 1 berapa tuh? Ya, jadi semakin banyak yang menghafal dan itu semakin memberikan banyak pahala untuk kamu. Kamu mengajarkan 3 orang. Orang ini memanfaatkan ilmu kamu dan mengajarkan kepada yang lainnya lagi. Maka kamu akan mendapatkan pahala pertama dari diri kita sendiri 1 ditambah dengan 3 menjadi 4. Ditambah lagi 9. Jadi 13. Nanti ditambah lagi yang 13 punya lagi murid-murid yang lain. Apalagi kalau sampai punya pesantren. Ya, ribuan orang.
Jadi bagaikan MLM. Nanti kamu juga akan kebagian terus pahalanya. Ya. Nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Asar itulah. Asar itu bekas atau peninggalan kita yang digunakan untuk kebaikan. Ya, bisa jadi berupa ilmu, bisa jadi berupa amal kebaikan, bisa juga berupa benda-benda. Ya, kemarin sudah kita terangkan. Seperti masjid atau pesantren dan sebagainya. Ya, itu menjadi sedekah jariyah. Nah, ya. Jadi itu pembahasan dari ayat ke 18 sampai ayat 21 dari surah Yasin. Mungkin ada yang bertanya atau menanggapi? Silakan. Kamu nggak usah takut salah ya. Ya. Mumpung kita masih bisa bertanya, maka bertanyalah. Ya. Jangan dipendam di dalam diri kamu. Kalau tidak ada yang bertanya, maka Ustadz yang bertanya sama kamu. Aman, Ismak, Mas, Fahmi, Fahmi ya. Oke, Fahmi. Dari pelajaran yang tadi ya. Nah, siapakah nama orang laki-laki yang datang dari ujung kampung menuju ke kota Intokiyah? Namanya siapa? Han? Lupa lagi. Siapa? Kipari. Kipari siapa nama orang yang datang dari kampung Intokiyah menuju ke kota untuk memperingatkan masyarakatnya? Namanya siapa? Gampang sekali tuh. Ya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu kekasih tukang kayu. Najar itu tukang kayu. Tukang kayu tapi dia sadar gitu ya. Sadar. Ya. Yang sadar itu bukan hanya profesor doang. Banyak profesor yang nggak sadar. Ada profesor yang malah korupsi. Itu berarti hidayahnya tidak dapat. Tapi ada di sini tukang kayu. Ya. Tukang kayu dari kampung lagi ke kota, malah mengingatkan orang kota. Bagaimana itu? Siapa namanya? Habib An-Najjar. Ingat-ingat itu ya. Habib An-Najjar. Oke. Apa yang dikatakan oleh Habib An-Najjar ini kepada masyarakat Intokiyah? Kamu Gipari? Apa? Nah, nggak ingat berarti untuk kamu. Kamu siapa? Amri. Andre. Oh, Andre. Andre. Apa yang dikatakan oleh Habib An-Najjar kepada masyarakat kota? Ikutilah 3 orang utusan itu. Selain itu apa ungkapannya? Memerintahkan apa? Tentang gaji. Baca ayatnya coba. Yang memerintahkan supaya apa tentang gaji itu? Gaji bagi seorang yang berdakwah. Apa bahasa Indonesianya gimana? Nggak tahu kamu apa? Ikutilah apa? Wah, lupa lagi kamu. Ayo, Gimari apa?
Jangan menolak gaji. Ayatnya apa? Ya. Ikutilah, ittabi'u. Artinya ikutilah orang yang tidak meminta kepada kamu upah dalam berdakwah. Ya. Itu kata-katanya. Masih ada kata-katanya yang lain? Wahum muhtadun, ya. Jadi yang ngikutin itu orang yang mendapat petunjuk, yaitu orang yang tidak mau meminta gaji, ya. Tetapi kalau dikasih tidak menolak, ya. Kemudian selanjutnya, apa yang dituduhkan oleh masyarakat Intokiyah terhadap 3 orang utusan itu? Andri? Apa yang diperintahkan? Apa tadi? Tuduhannya apa tuduhannya? Membawa sial. Oh ya. Bahwa 3 utusan itu yang telah membawa sial. Sial apa di dalam tafsir ini? Kemarau, nggak hujan-hujan, itu datang karena datangnya 3 utusan itu. Tuduhannya seperti itu, tuduhan yang keji, ya. Masa 3 orang menahan hujan? Nggak ditugaskan oleh Allah untuk menahan hujan. Yang ditugaskan oleh Allah itu untuk mengingatkan dari perbuatan yang buruk. Ya, na'am. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya musibah atau terjadinya azab di dunia ini? Kamu? Karena melanggar aturan dari Allah, atau karena kekufuran, bikufrihim, karena kekufuran. Mungkin kamu pernah dengar cerita orang yang ada di daerah Gunung Dieng. Pernah, ya? Itu nama daerahnya itu Nagetan apa, ya? Magetan apa itu? Legetan, ya. Legetan itu namanya, bukan Magetan, ya. Legetan. Itu di daerah situ, daerahnya subur, ya. Di kaki gunung Dieng, dekat puncak, bukit, ya. Ada bukit, anak gunung Dieng itu ada bukit itu di situ. Kemudian di bawahnya itu ada perkampungan. Di perkampungan itu subur daerahnya, tanahnya itu subur. Jadi nanam apa saja di situ berhasil, gitu. Padinya dan sebagainya pada berhasil. Ya, tetapi masyarakatnya di situ setiap habis panen itu mengadakan apa? Perayaan. Perayaannya tuh berhari-hari. Ya, kalau yang di situ suka wayang, nganggap wayang apa, kulit semalaman. Nah,
Tapi ketika mengadakan hiburan dan sebagainya itu, merayakan acara itu mereka minum-minum khamr, ya. Kemudian setelah minum-minum mereka pada berbuat apa? Asusila. Apa asusilanya? Seks, main seks bebas tanpa nikah. Bahkan ada juga di situ yang seksnya itu seks yang menyimpang, yaitu LGBT. Nah, di situ banyak LGBT. Itu setiap malam hiburan gitu. Kalau habis panenan itu. Nah, suatu saat malam itu hujan. Tapi terus aja yang minum, yang berbuat asusila, yang mabok-mabokan di situ. Udah diingatkan juga masih terus aja. Akhirnya pada sekitar jam 1 malam itu terdengar oleh orang yang ada di kampung sebelahnya suara dentuman yang besar sekali. Ya. Kayak ada bom yang jatuh. Ketika dilihat ternyata itu satu kampung itu semuanya terkubur oleh puncak gunung, bukan puncak gunung, puncak anak gunung yang ada di situ. Gunung apa tadi? Gunung Dieng. Semuanya terkubur. Jadi tiba-tiba saja puncak gunung itu terbang gitu. Gitu. Terkubur semuanya. Nah, itu salah satu contoh ya adab dari Allah di dunia kepada orang-orang yang melanggar aturan, ya, bermaksiat yang berlebihan, minum-minum, zinah, maling, ya, mabok-mabokan dan sebagainya. Itu. Mungkin itu yang dapat kami bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.